Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke, untuk pesan healingnya, visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Jadi untuk healingnya kamu visualisasikan ya, atau bayangkan bahwa kamu sudah berada di sebuah situasi yang kamu inginkan ya, dan kamu harus yakin, percaya bahwa itu akan terjadi ya, tentu saja dengan cara-cara yang positif ya. Jadi kalau misalkan nih kamu menginginkan atau kamu memimpikan sebuah rumah gitu ya, rumah idaman. Nah, kamu lihat dirimu sendiri sudah berada di rumah itu. Kamu bayangkan besarnya bagaimana, letaknya di mana, ya kan, lokasinya di mana, cat warnanya apa, desainnya, interiornya, furniturnya, dan lain sebagainya. Bayangkan kamu sudah berada di situasi itu dan kamu yakin ini pasti terjadi, ini pasti terjadi ya, dan selalu tetap berpikir positif ya. Sama halnya mungkin kamu ingin bekerja, memimpikan sebuah dream job gitu ya. Ya sama, kamu bayangkan juga kamu sudah berada di situasi itu ya. Intinya visualisasi ini membantu kamu untuk meraih apa yang kamu idam-idamkan atau apa yang kamu impikan. Oke, untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, oke. Saturnus atau structure ya. Strukturkan ya di sini. Jadi pesannya adalah hari ini susunlah apa yang menjadi rencanamu. Mungkin nggak hari ini aja. Jadi kalau misalkan kalian punya bisnis plan atau rencana bisnis, atau kamu lagi merintis usaha ya, atau ini berkaitan dengan pekerjaan, karena structure ini ya otomatis sebagian besar berkaitan dengan pekerjaan ya, atau dengan lifestyle. Jadi kayak gini, jika kamu mempunyai pekerjaan atau kamu bisnis, mau kamu usaha sendiri, mau kamu join sama partner gitu ya, mau kamu sebagai karyawan, bikinlah sebuah struktur. Jadi supaya segala sesuatunya itu berjalan sesuai sistem. Jadi supaya kamu tuh nggak kerepotan, supaya kamu tuh nggak ribet gitu. Jadi misalkan nih dalam 1 minggu ke depan kamu punya bisnis plan apa gitu, atau kamu bikin struktur organisasi ya, apalagi kalau misalkan kamu leader, kamu business owner, kamu pengusaha, entrepreneur gitu ya, bener-bener harus membuat apa ya, bikin structure gitu ya, bikin struktur, karena supaya semua tersistem berjalan sesuai job di masing-masing,
sesuai kapasitasnya, sehingga ngebantu kamu untuk bisa mengontrol atau memonitor ya, jadi supaya rapi gitu ya. Sama halnya kalau di luar pekerjaan ya, berkaitan dengan keseharian kita ya, sama aja, ibaratkan bahwa kita ini pengusaha, kita bosnya, kita sekaligus bos juga karyawan ya. Kita juga harus bisa menata diri kita sendiri. Jadi dalam keseharian ini supaya semua hal itu bisa terrealisasi, bisa terlaksana dengan baik ya, perlu adanya struktur juga gitu ya. Jadi jam sekian aku harus apa, aku harus ngerjain apa ya, supaya nggak ada yang miss. Jadi mulailah untuk hidup terstruktur, karena itu ngebantu kita sendiri ya. Jadi kita nggak kerepotan, gampang untuk mengontrolnya, terus juga ya meminimalisasi masalah ya. Bayangin kalau misalkan kita serabutan, nggak ada struktur, nggak ada sistem, nggak ada bikin scheduling, nggak ada rencana, pokoknya udah gelundung aja gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh gelundung semprong, wes pokoknya dilakoni ya kayak gitu. Ya kita nggak akan bisa mencapai hasil yang maksimal ya, kalau misalkan asal jalanin aja kayak gitu ya. Kita mesti punya rencana, punya struktur, punya schedule, punya timing, punya target ya terutama. Oke, kita lanjut lagi ya. Neptune ini vision ya. Nah, saling berkaitan ya, otomatis vision nih, visi, OMG ini sinkron ya dengan pesan healingnya, visualize sukses. Jadi kamu pun selain adanya struktur ini kan awalnya karena ada visi misi ya. Jadi kamu mesti punya misi, mau ini dalam pekerjaan, relationship ya. Meskipun kayak relationship ini kayak dianggap sesuatu hal ya udahlah jalanin aja, nggak bisa. Kamu nggak akan capek goal kalau hanya sekedar jalanin aja. Memang sih namanya takdir, jodoh, kita mencintai siapa, kita dicintai siapa, itu memang takdir ya. Tetapi kalau kita ingin relationship yang sehat ya, dan mencapai goal kita, kita kan pasti punya goal ya dalam relationship ya. Sebagian besar pasti inginnya sampai ke jenjang pernikahan ya. Mungkin ada untuk sedikit orang yang trauma akan pernikahan sehingga tidak berpikir bahwa ending hubungan itu pernikahan ya, pokoknya cukup tinggal bersama, living together, udah selesai. Mungkin ada beberapa yang mempunyai prinsip seperti itu, tapi ya tetap ada visi misinya ya, ngejalanin hubungan itu seperti apa. Nah, kita punya visi, harus punya visi dalam ngejalanin hubungan, kemudian juga dalam pekerjaan, apalagi dalam kehidupan ya, tujuan hidup. Nah, dari kita punya visi, kita mulai menyusun struktur ya, jadi seperti itu. Nah, dari kita punya visi, kita udah bikin struktur ya, kita udah menyusun struktur. Nah, otomatis di sini untuk mencapai kesuksesan itu kita bisa bantu dengan visualisasi. Nah, visualisasi ini juga dari part of law of attraction ya, menarik energi apa yang kita manifestasikan, salah satunya dengan visualisasi. Nah, ini jadi saling berkaitan ya. Ini nampaknya pesannya lebih ke spiritual ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Opposition, confrontation. Nah, segala hal atau informasi yang kamu terima hari ini atau yang kamu dapatkan, kamu ketahui ya, jika memang diperlukan untuk apa ya, kamu supaya lebih yakin, lakukan konfrontasi ya, confrontation, opposition. Jadi ini ya, cross check dengan pihak yang berlawanan ya, seperti itu. Contohnya kayak gini, ada temen A
curhat sama kita ya, dia ada masalah gitu dengan teman sesama teman kita juga, teman B. Nah, di sini kita harus konfrontasi. Jadi nggak asal satu pihak aja, karena namanya orang curhat itu kan pasti sepihak ya. Pasti dia akan merasa bahwa dia yang disolimi lah, dia yang merasa benar lah ya. Jarang sekali bisa wise, bisa fair tuh jarang sekali. Namanya orang lagi galau terutama ya. Nah, itu kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama si A, maka kita harus konfrontasi ke si B. Benarkah kejadiannya seperti itu? Nah, dari dua sisi ini baru kita mengambil kesimpulan. Jadi pesannya adalah jangan mengambil kesimpulan hanya informasi sepihak aja. Apalagi sampai kita menghakimi. Belum lagi kita udah menjudge atau salah mengambil keputusan ya. Itu kalau salah itu sama kayak kita jadinya fitnah kan ya. Kasihan juga orang yang menjadi korban hanya karena kita percaya satu pihak aja, padahal dia playing victim. Itu ya, intinya sih setiap informasi yang datang, ketika kita merasa kok nggak yakin ya, perlu kita konfrontasi ke pihak opposite atau pihak yang berlawanan atau yang berseteru ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pesan semestanya. Oh udah ya, energi hari ini. Ya, all that up. Oke. Aku rasa beberapa dari kalian ya, ada yang merasa terikat dengan sesuatu hal. Ini bisa kayak kamu kok susah sekali lepas dari hubungan yang toksik ya. Ada pula sebenarnya kamu pengen resign, tetapi kamu masih harus terikat kontrak yang mesti kamu selesaikan dulu ya. Mungkin ada juga kamu semacam ada kontrak MOU atau kerjasama, dan ya ternyata kamu merasa nggak nyaman tapi masih belum bisa lepas karena terikat suatu komitmen atau perjanjian ya. Aku ngerasa ini di sini energinya ada beberapa yang seperti itu hari ini. Atau di sini ada beberapa dari kalian yang sebenarnya hubungan ini udah selesai tapi kalian susah untuk move on ya. Jadi kayak masih ada sesuatu yang mengikat. Nah, ini mesti dilepaskan ya, walaupun nggak bisa instan ya. Coba, semua hal itu harus dicoba kalau memang pingin berubah. Tapi kalau maunya nggak move on meratapi terus ya silakan aja. Kan gitu ya, pilihan kembali ke diri masing-masing. Oke. Wow, ini bagus banget ya. Fourth chakra, Archangel Raphael. Cakra keempat ya, cakra jantung atau cakra hati. Oke, jadi hari ini ada energi cinta kasih, dimana ada seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, memberikan perhatiannya. Jadi ini bukan lebih ke take action ya, bukan ngegombal ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sayang sama kamu, dia nggak akan bilang I love you, aku sayang kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, kalau kamu tinggalin aku lebih baik mati daripada kamu tinggal kamu, bukan. Tapi lebih ke yang take action. Jadi semisal pagi dia kasih perhatian, selamat pagi, jaga kesehatan, hati-hati hari ini, have a nice day. Atau dengan perhatiannya dia kirimin kamu apa, atau mungkin antar kamu, ngejemput kamu ya. Intinya ada seseorang yang menyayangi kamu dan dia menunjukkan perhatiannya ya dengan action, bukan dengan ngerayu atau ngegombal-gombal doang gitu ya. Oke. Dan fourth chakra, Archangel Raphael ini juga sebagai Archangel malaikat penyembuh ya. Jadi buat kamu yang dalam proses healing ini bisa sakit fisik ya, mungkin kamu hari ini lagi sakit, nggak enak badan ya, malaikat Raphael ada bersamamu untuk membantu proses kesembuhanmu. Sama halnya buat kamu yang sekarang lagi proses healing, kamu lagi patah hati, lagi anxiety ya, gelisah, lagi galau ya, mungkin nggak galauin pacaran aja atau cinta-cintaan aja ya, bisa lagi galauin pekerjaan atau situasi kondisi keuangan, atau mungkin kamu memang lagi ada masalah. Nah hari ini Archangel Raphael
ada bersama kamu, menemanimu, mensupport, membantumu untuk sembuh ya. Oke. Ya. Wow, storm warning. Ada suatu kejadian yang mungkin saja akan mengagetkan kamu ya. Bisa jadi ini tentang sebuah kabar atau sebuah perubahan ya. Mungkin aja hari ini kamu terima kabar ada perubahan kebijakan kah di tempat kerja kamu, atau ya seseorang mungkin menyampaikan kabar kita nggak jadi kerjasama ya, kayak gitu bisa. Atau bisa juga terkait hubungan ya, mungkin ada seseorang yang menginginkan untuk hubungan ini berakhir secara tiba-tiba kayak gitu. Atau bisa jadi kalian belum ada komitmen sih, kayak masih PDKT gitu ya, tapi terus dia kasih kabar kalau nggak bisa deket lagi, mungkin ada sesuatu hal, sesuatu sebab gitu ya. Karena ini pesan semesta kan general ya, ini bukan love reading, jadi bisa hal apa aja terjadi, yang intinya sih akan mengejutkan. Tapi jangan overthinking, jangan dijadikan overthinking. Siapkan aja diri kita ya untuk segala hal perubahan yang terjadi di hari ini, terutama untuk segala hal yang akan kita dengar. Nah, ini bisa jadi kenapa di sini pesan semestanya ada confrontation. Kamu mendengarkan sebuah kabar atau informasi ya yang mengagetkan kamu. Nah, daripada kamu ragu ini bener nggak ya, maka kamu konfrontasikan kebenarannya ke pihak yang lain ya. Jadi storm warning ini nggak selalu badai besar ya. Mungkin aja di sini sebuah hal yang kamu dengar yang bikin kamu kaget, tapi kamu perlu untuk konfrontasi tentang kebenarannya ke pihak lain. Oke. Bukan tentang waduh kayaknya bakal ada kabar buruk, waduh kayaknya aku mau diputusin, waduh kayaknya akan terjadi sesuatu hal buruk. Jangan ambil yang itunya, tapi siapkan aja dirimu ya, diri kita untuk segala kemungkinan apapun ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena ya dalam kehidupan ini nggak ada yang 100% berjalan mulus ya, namanya up and down itu pasti ada dan kita perlu siap. Nah, di readingan aku ini ya, karena ini menarik energi harian ya, pesan semesta, jadi ya udah apa yang ketarik bisa menjadi petunjuk ya. Beda lagi kalau aku reading menarik energi berkah. Nah, itu selalu aku bacakan semuanya positif karena menarik energi berkah ya. Tapi karena ini pesan keseharian ya, apapun yang ketarik energinya aku perlu sampaikan. Oke. Nextnya Five Chakra Archangel Gabriel ya. Five Chakra ini cakra kelima atau cakra tenggorokan ya. Archangel Gabriel ini kan kayak penyampai pesan, messenger ya. Jadi hari ini kamu yang jadi messenger. Kalau misalkan hari ini kamu ada event atau momen-momen kamu jadi pembicara, kamu jadi moderator, atau kamu jadi MC, atau mungkin kamu presentasi, atau bahkan kamu ngungkapin perasaanmu ke seseorang ya. Nah, di sini hari ini semua hal itu akan dilancarkan ya, dimana Archangel Gabriel mendampingi kamu untuk lebih untuk supaya cakra tenggorokan kamu bekerja lebih baik lagi ya. Jadi kamu dikasih kelancaran nih selama kamu prospek, presentasi, mungkin kamu MC, jadi moderator, motivator, apalagi kamu ngonten ya kan, kamu ngonten atau kamu mau nembak seseorang ya, mau ngelamar seseorang, atau ada panggilan interview ya, kamu ada panggilan interview, atau kamu yang menginterview ya, atau kamu mesti berhadapan dengan orang penting kayak gitu. Nah, di sini hari ini Archangel Gabriel support kamu ya, supaya pembicaraan kamu, cakra tenggorokanmu itu lebih menyala dengan baik dan kamu lebih lancar dalam berbicara. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, I see ya. Kenapa di sini ada storm
warning ya. Bisa juga ada seseorang yang menyampaikan sebuah kebenaran ya. Jadi fifth chakra, cakra tenggorokan ini juga tentang suatu kebenaran. Seseorang menyampaikan sebuah kebenaran atau kabar berita yang itu membuat kamu tuh kaget. Oh, ternyata selama ini ya yang terjadi ini ya kebenarannya. Jadi selama ini aku dibohongin nih. Jadi selama ini informasi yang aku terima salah nih. Nah, hal seperti itu ya. Oke. Kemudian envy. Nah, kamu juga perlu berhati-hati untuk selalu mengandalkan intuisimu dalam berdealing dengan siapapun. Karena di sini dari energi envy ini kemungkinan ada aja gitu ya pihak-pihak yang iri dengki, ya cemburu, jealous, ada niat yang tidak baik, mungkin mengadu domba. Nah, di sini kamu benar-benar gunakan intuisimu untuk mengetahui ya seseorang ini energinya negatif atau positif ya. Tapi jangan khawatir ya, di sini Archangel Gabriel mendampingimu untuk kayak apa ya, menuntunmu dalam berbicara sehingga kamu jangan sampai salah bicara yang nantinya malah akan dimanfaatin orang-orang yang iri sama kamu untuk memutarbalikkan fakta gitu. Tapi ya walaupun kita yakin ya Archangel mendampingi, para angel mendampingi, tapi tetap dari diri sendiri pun juga harus lebih berhati-hati. Oke, terutama dalam speak up, dalam berbicara. Terkadang kita merasa oh nggak apa-apa aku ngomong gini, tapi orang lain nggak suka gitu, jadi dimanfaatin ya. So mesti hati-hati ya. Kita boleh percaya sama orang, tapi pakai feelingnya, dipakai ya. Bener nggak nih orang ini amanah, bener nggak nih orang ini bisa dipercaya. Kita tuh bisa kok ngerasain ya, kita tuh punya feeling yang kuat, kita punya intuisi, bisa. Bukan karena oh ada gift, oh indigo yang hanya bisa ngerasain energi, bukan ya. Semua manusia itu bisa, hanya saja terkadang kita nggak peka karena udah apa namanya ini tertipu penampilan luar. Kita melihat luarnya aja, tapi feeling kita nggak kita rasakan gitu loh. Oke, so kita lanjut ya untuk love message ya, atau pesan percintaannya. Makanya kalau bisa itu rutin bermeditasi, itu untuk mengasah intuisi ya. Jadi kamu nggak salah-salah dalam menilai atau membaca energi seseorang ya. Nggak harus ada kemampuan indigo, bisa ngeramal, sixten dan lain sebagainya. Enggak, itu semua bisa dilatih asalkan kamunya mau. Intinya sih semua itu mau nggak gitu, niat nggak gitu loh. Oke, untuk love message-nya ya. My beloved, wow, ada seseorang yang menyampaikan pesan ini buat kamu ya. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi seseorang ingin menyampaikan pesan ini terutama untuk yang long distance ya. Cintaku, mungkin saat ini kita terpisah ya, secara fisik kita itu terpisah jarak ya, there is apart gitu ya. Tapi secara spiritual kita itu selalu menyatu, united ya. For love transcends space and time, nothing is missing ya. Untuk sebuah cinta itu nggak ada namanya jarak dan waktu ya. Itu tidak merubah apapun gitu loh. Yang terpenting ya secara spiritual kita ini dekat, jadi nggak ada yang hilang. Oke, ini pesan dari seseorang ya yang berjauhan sama kamu. Kalau kamu ngerasa terkoneksi batin dengan salah satu atau seseorang yang saat ini jauh ya sama kamu, ya inilah pesan dari dia. Oke. Untuk angel message-nya ya, atau pesan malaikat ya.
opportunity. Ada sebuah kesempatan bagus hari ini yang datang ke kamu. Bisa ini tentang percintaan, karena tadi kan ini ada yang kayak mau speak up, ada energi cinta kasih ya, bisa tentang percintaan, opportunity, kesempatan atau peluang untuk kamu dipertemukan dengan cinta sejatimu. Bisa ini kesempatan tentang pekerjaan yang kamu impikan ya, yang kamu idam-idamkan, atau juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan ya, entah itu hubunganmu dengan pasangan, dengan mantan, keluarga, orang tua, atau pertemanan. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Ya. Don't look back. Jangan melihat lagi ke belakang, atau ya tidak melihat lagi ke belakang. I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know I have the power to move forward. Mungkin aku ada rasa-rasa bernostalgia tentang beberapa hal di masa lalu ya, keinget-inget. Tetapi aku tahu aku punya kekuatan untuk terus melangkah ke depan dan tidak menoleh lagi ke belakang. Nah, ini terkait dengan all tied up. Tadi udah aku sampaikan beberapa ada yang sulit move on, maka di sini kamu bantu dengan afirmasi. Aku mungkin akan mengingat beberapa nostalgia atau kenangan-kenangan di masa lalu, tetapi aku tahu aku punya kekuatan untuk terus melangkah ke depan dan tidak melihat ke belakang lagi ya. Bantu dengan afirmasi itu. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.